Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bos. Format video kali ini balik lagi, tidak pakai PowerPoint seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, karena saya mendapatkan beberapa komplain dari beberapa teman. Jadi saya akan kembali mereview ya beberapa buku yang telah saya rekomendasikan dalam format atau dalam bentuk slide. Yang pertama adalah buku tentang Taurat Ali yang berjudul Pesan Ilahi dalam Taurat. Ini ya, kelihatan kan? Karya Thohir Khusnuwish. Kutipan-kutipannya telah saya berikan di video yang berformat PowerPoint. Jadi saya akan menambahkan sedikit ya kutipan. Bentuk bukunya seperti ini, kecil banget, lihat. Buku ini tuh sangat menarik untuk kalian miliki sebagai bahan bacaan, dan ada kutipan menarik juga sebenarnya. Ini daftar isinya ya, cuman seperti ini doang. Ini daftar isinya. Hanya ada pengantar penerbit, pengantar penulis, surat 1, 2, 3, 4 sampai surat berapa ini? Angka Romawi XL, terus ditambah 40 hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jumlah halamannya 85 ya. Jika kita buka di surat yang kedua, ini ya. Surat kedua, seperti ini isinya Tauratnya itu. Tidak ada teks Arabnya. Di surat kedua ini ada kutipan menarik ya. Siapa saja yang tidak rela dengan keputusanku, ini maksudnya adalah Allah. Ya, Allah berfirman di dalam kitab Taurat ini. Detailnya tidak saya jelaskan lagi karena sudah ada di video yang berbentuk PowerPoint. Tidak saya hapus. Jadi di sini di surat yang kedua Allah berfirman, siapa saja yang tidak rela dengan keputusanku, tidak bersabar atas cobaanku, ku di sini adalah Allah, tidak bersyukur atas nikmatku, tidak merasa puas atas pemberianku, maka hendaknya ia manusia mencari Tuhan selain aku dan keluar dari naungan langitku. Ini sangat menarik teman ya. Jadi kalian harus memiliki buku ini jika ingin meningkatkan nilai spiritual kalian, khususnya spiritual Islam. Ini adalah kitab Taurat yang terdapat 40 surat asli yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab oleh penghulu orang-orang beriman atau Amirul Mukminin yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Bisa kalian baca nanti di belakangnya ini. Nah, ya. Kalian harus punya ini guys, kitab Taurat ini. Insya Allah nanti akan saya rekomendasikan kitab-kitab selain Al-Quran. Lalu saya merekomendasikan kepada kalian 10 tanda orang terkena stres. Ternyata buku ini sudah pernah saya bikinkan videonya ya. Saya mohon maaf, maklum udah agak tua, jadi agak pelupa, dan sudah 1 tahun lebih nggak bikin video ya, karena ya banyak alasan lah. Yang paling utama itu males ya, biasa kan, karena saya bukan orang soleh, bukan orang alim, hanya orang biasa, orang awam yang fakir ilmu. Lalu saya merekomendasikan kepada kalian sebuah buku yang berjudul Wali Songo, Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa tahun 1404 Masehi sampai 1482 Masehi. Seperti ini ya bentuk bukunya.
Lalu di daftar isinya itu sangat menarik ya. Daftar isi, ini ya, daftar isi ya. Daftar isinya ada pengantar penerbit, lalu pengantar dari Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, jadi kata pengantarnya ada yang dari seorang profesor doktor, lalu ada sekapur siri penulis, Dustur Ilahi, Hujjah Nubuwah, daftar isi, ikhtisar. Ya. Dustur Ilahi itu apa, Cak? Seperti ini. Dustur Ilahi. Lihat tanda. Dustur Ilahi. Jadi lalu ada bab 1. Bab 1 ini diberi judul Runtuhnya Majapahit atau Mojopahit dan Bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Ya, lalu ada awal mula masuknya Islam ke Nusantara abad ke-7, peta kekuatan politik dunia menjelang abad 15. Yang pertama ya, dinasti Genghis Khan Mongolia abad ke-13 Masehi, dinasti Ming abad ke-15, negeri Campa di awal abad ke-15 Masehi. Ya, karena ini ada sangkut pautnya Wali Songo ini dengan negeri Campa, maka saya juga merekomendasikan ini. Buku tentang sejarah Campa. Ya, Campa kerajaan kuno di Vietnam. Ini buku langka, Bos. Jika kalian sudah baca buku ini, kalian juga harus baca buku ini. Ya. Lalu ada kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol di Eropa abad 15. Lalu yang C, peta kekuatan politik di Jawa abad 15, kerajaan Siwo Budo Pajajaran di Jawa Barat, kerajaan Siwo Budo Mojopahit di Jawa Timur. Lalu bab 2-nya ada Wali Songo perintis jalan penyebaran Islam di Jawa. Bagus ini ya. Ini ada Wali Songo angkatan pertama, ada Wali Songo angkatan kedua, Wali Songo angkatan ketiga, Wali Songo angkatan keempat sampai Wali Songo angkatan ke-6. Di mana angkatan ke-6 ini ada Sunan Muria atau Umar Said dan Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Tembayat. Jadi buku ini sangat-sangat bagus sekali. Saya rekomendasikan kepada kalian. Bahkan di dalam buku ini juga ada apa ya, kayak seperti dari itu loh, dari Turki. Saya lupa ini halaman berapa. Ada suratnya kalau nggak salah. Saya lupa di halaman berapa. Jadi kalian harus miliki ya buku ini ya. Di sini juga tertulis ya bahwa bangsa Mogul dan Turki adalah satu rumpun, seperti yang telah saya tulis di bentuk PowerPoint yang saya bikinkan video itu. Lalu di sini kan juga membahas tadi dinasti Ming ya. Dinasti Ming itu kalau kalian tahu dinasti Ming seperti di film trilogi Pendekar Pemanah Raja Wali. Jadi dinasti Ming itu Teubuki. Sudah pernah saya rekomendasikan bukunya tentang sejarah Mongolia. Ya. Jadi kalian harus miliki buku ini. Ya. Lalu setelah itu kan kalian juga harus memiliki buku ini. Atlas Wali Songo. Saya juga telah merekomendasikannya karena memang saling bersangkutan secara Wali Songo dengan ini. Nah, di sini tuh menariknya ada nasab-nasab para Wali Songo. Di sini tuh. Satu lagi, jika kalian komen di channel YouTube saya yang masih merintis, merangkak, merayap ini,
Ya, karena memang tujuannya adalah edukasi. Tentu saya juga tidak munafik, juga cari adsense, tapi tujuan utamanya adalah edukasi, mengajak kalian itu suka atau gemar membaca supaya tidak gampang menerima berita-berita hoax. Jadi di sini tuh ada tentang nasab-nasab Wali Songo, guys. Seperti di bab 6 ini tertulis tokoh-tokoh Wali Songo, Sunan Ampel, asal usul dan awal kedatangannya di Jawa, gerakan dakwah Sunan Ampel, pengaruh Campa di wilayah dakwah Sunan Ampel. Nah, ini kan Campa. Campa ini kerajaan Vietnam kuno. Lalu Sunan Giri halaman 200 ini ada asal usul nasabnya. Lalu pendidikan dan pengembangan keilmuan. Lalu dakwah Sunan Giri, lalu ada Sunan Bonang, asal usul dan nasabnya dan seterusnya, ada Sunan Kalijogo, asal usul dan nasab, ada Sunan Gunung Jati, asal usul dan nasab, sampai ada Syekh Siti Jenar, asal usul dan nasab. Jika di video sebelumnya ya saya mengutip, namanya mengutip, sekali lagi mengutip itu saya kutip sepotong. Dan kebiasaan masyarakat kita itu baru baca judul sudah suuzon. Jika saya menulis bahwa Sunan Kalijaga misalnya, saya pernah menulis Sunan Kalijaga itu berasal dari Cina, bos. Di literasi atau di buku yang saya rekomendasikan ini ada banyak pendapat. Ada yang berpendapat Sunan Kalijaga berasal dari Jawa atau orang Jawa pure asli. Ada yang berpendapat bahwa Sunan Kalijaga itu orang Arab. Ada yang berpendapat bahwa Sunan Kalijaga itu orang Cina. Bahkan di luar buku-buku ini, saya pernah belajar kepada seorang kawan yang memang fokus di ilmu tarikh juga. Beliau mengatakan bahwa kalau ada beberapa Sunan itu bukan dari Cina sebenarnya, tapi dari Mongol. Beliau mengatakan mungkin orang Jawa itu tidak bisa membedakan antara Mongol dengan Cina karena sama-sama berkulit kuning dan bermata sipit. Jadi digebiak uyah pokoknya yang seperti itu Cina gitu. Di buku lain saya punya buku lain ya yang mengatakan bahwa Raden Patah itu keturunan Mongol. Nantilah mungkin di sini juga ada ya. Nah, ini mungkin ya, kita lihat Raden Patah asal usul dan nasabnya. Ini ada di sini. Kita lihat kalau di sini menurut buku ini dari mana? Nah, sini juga ada. Di sini ada menurut Babat Tanah Jawi. Lalu ada yang menurut Serat Kandaning Ringgit Purwopupu 400 sampai 401 Langgam Asmaradana. Ya, yang mengatakan bahwa asal usul Raden Patah sebagai putra Prabu Brawijaya dengan selir Cina. Loh, tadi menurut Bapak Tanah Jawi gimana, Cak? Ya kalian baca sendiri. Ya. Lalu ada yang menurut Carita Purwaka Carubanagari. Ya. Lalu apalagi nih? Sudah itu aja. Jadi di dalam buku-buku yang saya rekomendasikan ini pasti ada beberapa pendapat. Saya mengajak kalian membaca supaya jika kalian menonton video YouTube mengenai sejarah, misal saya pernah merekomendasikan kepada kalian tentang siapakah manusia pertama yang diciptakan Allah. Jika ada video YouTube yang mengatakan, oh sebelum Nabi Adam ada manusia lain, tunjukkan sumbernya. Ayo kita belajar ilmiah. Saya pernah merekomendasikan tentang Nabi Adam itu banyak sekali. Ada yang
mengatakan sebelum Nabi Adam ada, rujukannya ini. Saya juga punya bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam, saya juga punya rujukannya, bukunya gitu loh. Biar kalian itu mikir, kalau kata Cak Lontong mikir. Belajar ilmiah, Bos. Oke. Dan yang menarik lagi di sini itu ada nasabnya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini halaman 302 misalnya. Ya, ini ya. Jadi Atlas Wali Songo ini ya, yang ditulis oleh Bapak Agus Sunyoto, kalau nggak salah ingat beliau itu seorang kiai ya. Beliau juga menulis apa ya, kayak novel gitu tentang Syekh Siti Jenar, tapi di sini diceritakan itu ada beberapa pendapat mengenai nasabnya Syekh Siti Jenar. Yang pertama, menurut Babat Demak dan Babat Tanah Jawi. Ya. Lalu ada yang menurut D.A. Ringkes dalam The Nation of Java tahun 1996. D.A. Ringkes ini mengutip naskah tulisan tangan milik Raden Ngabehi Surodipuro yang mengatakan bahwa Syekh Lemah Abang sejatinya adalah Abdul Jalil putra Sunan Gunung Jati. Loh, misal saya menulis judul ya, Syekh Siti Jenar adalah anak atau putra dari Sunan Gunung Jati. Loh, betul. Tapi menurut siapa? Menurut Raden Ngabehi Surodipuro. Dan tentunya masih ada pendapat yang lain. Misalnya menurut cerita lisan yang diyakini kebenarannya oleh para penganut tarekat Akmaliyah, bahwa Syekh Siti Jenar itu nasabnya ini. Kalian baca sendiri dalam buku ini. Lalu ini menurut naskah Wangsakertan Cirebon yang berjudul Negara Kertabumi Sarga 3 Pupuh 76. Tokoh yang bernama Syekh Lemah Abang itu lahir di sini dengan nama ini, putranya ini atau anaknya ini. Lalu naskah lain ya, Wangsakertan lain yang berjudul Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara jilid 5 2-2 itu menyebutkan bahwa silsilah Syekh Lemah Abang itu ini. Jadi banyak pendapat. Kalian yang komennya ngawur ngaco, baca dulu, Bos. Baca bukunya dulu sampai habis. Oh, Cak Umar merekomendasikan buku yang lain ini. Baca. Selain yang ini masih ada ini. Karena untuk memahami sejarah Wali Songo, karena Wali Songo itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel dikatakan dari Campa. Campa itu ada 3 pendapat. Ada yang bilang Campa itu di Vietnam, ada yang bilang Campa itu di Aceh, dan ada yang bilang Campa di yang lainnya. Jika ada yang mengatakan Campa dari Aceh, betul. Dia ada literasinya, ada bukunya, ada sumbernya. Yang mengatakan Campa itu di Vietnam atau kerajaan Vietnam kuno, itu ya betul. Ini juga ada sumbernya. Jadi ada beberapa pendapat. Jadi kalian tuh nggak ngawur, nggak saling menyalahkan. Oh iya, kalau dia berpendapat bahwa Campa itu berasal dari Aceh yang sama dengan kata jumpa, ya memang ada yang menulis seperti itu. Yuk, kebenaran sejatinya yang mana? Ya kalian tugasnya. Kalau memang niat neliti ya kalian harus banyak baca buku dan juga meneliti artefak-artefak yang ada di luar buku. Gitu loh, Bos. Emosi aku. Terus karena kopi, emosi bisa. Ya. Jadi kalau kalian ingin paham tentang sejarah Campa, ini bukunya. Yo, apakah mesti buku ini, Cak? Ya enggak, pasti ada buku yang lain. Saya belum menemukan buku yang lain, yang saya miliki baru ini. Lalu saya rekomendasikan kepada kalian Sejarah Sunan Ampel. Nah,
Ini juga diulas tentang campai itu yang 3 pendapat itu. Di sini juga ada. Melengkapi buku yang ini, yang Wali Songo tadi. Begitu caranya belajar, bos. Saya nggak ahli, bukan. Saya ini hanya lulusan SMA. Saya juga nggak ahli di bidang sejarah, nggak ahli di bidang agama. Saya hanya orang awam seperti kalian yang fakir ilmu. Tapi saya ingin tahu, biar saya itu nggak kebluwuk. Apa bahasa Indonesia kebluwuk gue? Itu loh. Apalagi sekarang lagi rame perang nasab, saya nggak mau ikut-ikutan. Karena saya juga ingin ada sih sebuah buku tentang nasabnya siapa itu, ya para Habib-Habib itu ada sebenarnya. Saya juga mau beli, cuman belum sempat ya. Terus apakah Sunan Ampel sejarahnya? Enggak, ada lagi buku yang lain, susah nyarinya itu. Kalau nggak salah itu Sunan, bukunya judulnya itu Sunan Ampel Raja Jawa. Raja Surabaya judulnya kalau saya nggak salah ingat. Nanti kalau sudah saya dapat, saya rekomendasikan kepada kalian. Lalu ada Syekh Subakir, sejarah. Karena Wali Songo itu ada beberapa tadi itu, beberapa angkatan. Dan Syekh Subakir ini adalah angkatan awal kalau saya nggak salah ingat. Dan banyak sekali mitos-mitos tentang Syekh Subakir. Jadi kalian harus punya buku ini buku yang bagus. Lalu setelah itu ada suluk Syekh Wali Lanang. Di buku sebelumnya itu ada diulas tentang Syekh Wali Lanang. Maka ini adalah suluknya. Ngerti, bos? Lalu ada Sunan Kalijaga, guru orang Jawa. Lah di buku ini, yang kalau saya nggak salah ingat itu mengulas tentang asal-usul Sunan Kalijaga. Ada yang mengatakan Sunan Kalijaga itu orang Jawa asli. Ada yang mengatakan Sunan Kalijaga itu berasal dari Arab. Ada yang mengatakan Sunan Kalijaga itu nasabnya atau keluarganya berasal dari Cina. Kalian harus baca sendiri. Lalu ada suluk ketentraman jiwa Sunan Bonang. Bagi kalian yang ingin jiwanya tentram, bacalah buku ini. Buku ini tuh hanya melengkapi apa? Quran dan hadis. Karena di dalam buku ini pun juga mengulas Quran dan hadis. Jadi untuk memahami Wali Songo ini ada berapa buku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pun masih kurang. Saya masih ada buku sejarah tentang Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar. Yang insya Allah setelah ini saya akan membikinkan videonya. Dan saya juga masih memiliki buku Pak Agus Sunyoto ini, judul yang lain tentang Rahwana. Tuh, terus tentang Syekh Siti Jenar. Jadi biasakan untuk membaca buku supaya nggak gampang kebluwu. Bukankah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu adalah perintah Iqra, bacalah, meskipun kata itu banyak sekali penafsirannya, dan untuk menafsirkan kata itu butuh kitab tafsir. Jangan mau dibujuki orang yang nulis nggak pernah belajar tentang ilmu tafsir, tiba-tiba dia menafsirkan Quran sakarpe dewi. Tapi jika kalian mau menurut itu ya monggo, itu hak kalian. Tapi kalau saya sendiri punya beberapa kitab tafsir, seperti kitab tafsir Al-Azhar karya Profesor Buya Hamka, tafsir Al-Misbah karya Profesor Habib Quraish Shihab, ada tafsir karya Syekh Nawawi ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya juga punya
tafsir At-Tabari yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 26 jilid. Ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir karya Profesor H.M. Hasbi As-Siddiqi. Beliau itu nasabnya sampai Abu Bakar, yaitu tafsir Al-Bayan 2 jilid. Saya masih menginginkan tafsir beliau yang lain seperti tafsir An-Nur. Jadi ayolah baca bos, baca. Untuk makan aja susah. Ya udah makan dulu. Uangnya dibuat untuk kebutuhan makan. Ya. Karena jika kalian misalnya ya, misal kalian itu mau baca seperti inilah. Sekarang saya lagi fokus baca ini kitab Ihya Ulumuddin, terbitan yang ini, karena kitab Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Saya baca yang ini. Ya. Untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa membeli buku, itu kan butuh badan yang sehat. Supaya apa? Badan sehat bisa untuk bekerja mencari duit. Duit itu salah satu bentuk dunia. Dan dunia itu kata Imam Al-Ghazali itu seperti ular yang mengandung racun dan penawar. Racun itu adalah yang efek negatifnya, sedangkan penawar adalah efek yang positif. Salah satu efek positif ya seperti ini. Untuk menuju jalan ke akhirat, salah satunya dengan ilmu. Ilmu pun bisa negatif, bisa positif. Kalau ilmunya untuk bohongin orang, untuk menduduki tanah seseorang atau tanah bangsa lain, yaitu berarti dunia itu seperti racun. Tapi jika untuk menuntut ilmu, untuk amal jariah, untuk sedekah, berarti dunia itu sebagai penawar. Makanya kok bisa tahu saya ya, karena saya habis baca kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang saya sudah di jilid 6, balik lagi baca. Padahal saya nggak mondok, tapi ya gimana lagi, saya suka baca bos. Kenapa saya ngajak kalian baca? Saya yang bodoh ini setelah buka buku itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Dan tentunya semua itu perlu seorang guru. Ya nggak seorang sih, guru itu harus banyak. Seperti para wali songo ini kan gurunya banyak. Seperti yang pernah saya kutipkan di video yang berbentuk PowerPoint, bahwa Sunan Kalijaga itu gurunya lebih dari 1. Oke? Jadi kalian beli, ya kalian dapatkan, lalu kalian baca buku-buku yang telah saya rekomendasikan. Insya Allah saya akan merekomendasikan buku yang lain, sudah mau ke yang 100 ya. Jadi sekali lagi, perbanyaklah menuntut ilmu. Meskipun sudah tua, saya ini sudah kepala 4 ya, lebih 42. Tapi ya masih baca. Karena baca itu adalah makanan hati dan otak. Belajar itu, ilmu itu makanannya hati dan otak. Dan ilmu itu termasuk amal jariah yang masih terus berjalan apabila kita sudah meninggal dunia. Oke, kalian dapatkan ya buku-buku ini semua. Nih bukunya. Kalian dapatkan di toko-toko buku terdekat, atau kalian dapatkan di penerbitnya langsung. Kalau nggak ada ya tahulah, zaman sekarang sudah modern, kalian bisa dapatkan, tahu harus mendapatkan di mana. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan-kesalahan omongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.